siswa ini menganggap materi kimia itu materi yang sulit. Jadi mereka ini sudah malas duluan terhadap mata pelajaran kimia karena dianggap sulit. Jadi untuk berkonsentrasi mereka ini sukar. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan matematika siswa ini masih rendah. Tapi padahal kenyataannya materi kimia ini materi yang hitung-hitungannya itu sedikit, hanya tambah kurang ya. Kemudian untuk motivasi belajar sendiri siswa itu juga masih rendah. Metode belajarnya menarik, nah siswa ini akan lebih mudah berkonsentrasi. Kemudian teman sebaya, jadi kadang-kadang ada seorang siswa yang sudah mantap ingin belajar berkonsentrasi, tapi ternyata teman sebayanya atau yang duduk di sampingnya ini malah asik mengajak bercanda. Nah itu akan membuat konsentrasi mereka ini sukar ya. Kemudian keadaan, nah keadaan dan juga waktu pembelajaran. Jadi waktu pembelajaran ini juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau sudah jamnya siang, materinya pas sulit, nah ini membuat siswa itu sangat susah berkonsentrasi. Jadi ada beberapa yang menganggap materi kimia ini bersifat abstrak. Jadi tidak semuanya sih sepertinya materi kimia ini bersifat abstrak. Nah, sehingga ketika materi kimia yang bersifat abstrak, ini guru butuh penjelasan yang lebih agar pemahaman materi ini dapat tersampaikan kepada siswa. Dan juga kebanyakan soal kimia ini bersifat soal cerita. Nah, sehingga butuh penalaran dan pemahaman siswa dalam mengerjakan soal kimia. Saja untuk di sekolah kami, ini sebagian besar siswa-siswinya ini berada di pondok pesantren. Nah, jadi untuk memantau mereka belajar ini tidak bisa setiap hari. Jadi ketika siswa ini ada di pondok pesantren, orang tua hanya memantau via telepon. Nah, sehingga orang tua ini kurang terlibat ketika siswa-siswi ini belajar dalam pembelajaran tersebut. Dan juga selain itu faktor kemampuan orang tua. Jadi tidak semua orang tua ini paham terkait materi yang diajarkan ya. Jadi sebagian besar, jadi ada beberapa orang tua yang kurang paham terhadap materi tersebut. Jadi orang tua ini tidak begitu berperan dalam perkembangan peserta didik. Pertama memang dari segi fasilitas ya. Jadi fasilitas di sekolah kami memang masih terbatas. Jadi ada sih sebenarnya fasilitas, cuman belum memadai ya, seperti lab kami pun belum punya. Jadi untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif kami masih kekurangan dalam hal fasilitas. Nah, kemudian yang kedua juga waktu ya. Waktu pembelajaran ini hanya berlangsung 40 menit ya. Jadi 40 menit itu waktu yang singkat. Nah, ketika 40 menit dengan kondisi materi pelajaran yang banyak, sehingga untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif ya, ini membutuhkan waktu. Nah, untuk kesulitan siswa dalam mengerjakan soal hot ini karena kebanyakan siswa ini masih belum dapat memahami dan menjabarkan soal penalaran dalam soal hot. Jadi siswa ini sering mengerjakan soal dengan terburu-buru. Nah, kebanyakan kan siswa minat membacanya masih rendah. Jadi ketika membaca soal itu hanya dengan sekilas. Fasilitas di sekolah kami ini masih kurang memadai. Nah, sehingga untuk pembelajaran menggunakan IT ini masih kurang. Dan juga ada sebagian guru yang masih kurang mahir dalam menggunakan IT. Jadi untuk menggunakan IT ketika guru kurang mahir ini rasanya kan lumayan memakan waktu yang lama. Nah, kemudian juga lumayan dianggap